Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Galuh Pandu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa News Siang ini kami awali dari informasi viral di media sosial. 2 preman merusak bus di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 1 pelaku telah ditangkap, sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Mantap. Inilah detik-detik penangkapan MA, seorang pengamen yang melakukan perusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Pemuda ini ditangkap tanpa perlawanan. Polisi mengatakan peristiwa perusakan bus berawal saat MA dan SA yang masih buron berusaha masuk ke dalam bus di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang. Namun karena kondisi bus penuh oleh penumpang, kedua pelaku tidak diizinkan masuk oleh kernet. Hingga akhirnya terjadi adu mulut dan bus pergi meninggalkan lokasi. Kedua pelaku kesal mengejar bus menggunakan motor. Perusakan terjadi di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Motif perusakan bus karena kedua pelaku geram dan kesal karena tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Identifikasi keberadaan daripada salah satu terduga dengan inisial MZ. Ya. Kami laksanakan pengungkapan bersama dan diperoleh bahwa yang bersangkutan melarikan diri di daerah hukum Polsek Balaraja. Penangkapannya di mana Pak? Dan kapan? Di daerah Polsek Balaraja. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama. Sementara SA masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dipimpin Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, polisi gelar patroli dan razia preman di sepanjang jalur Rancaikek yang terdapat puluhan pabrik tekstil. Kegiatan di kawasan industri ini dilaksanakan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Ya, kami hadir. Merespon banyaknya aksi premanisme di ibu kota, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan segera membenahi persoalan tersebut sesuai arahan Presiden dan Kapolri. Sementara Kapolda Metro Jaya juga berjanji akan menindak tegas pelaku premanisme. Ulah premanisme di berbagai wilayah di Indonesia termasuk ibu kota Jakarta dengan beragam kedok dan modus operandi ditanggapi langsung Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano yang akrab disapa Bang Dul mengatakan akan segera membenahi aksi premanisme sesuai instruksi Presiden dan Kapolri. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta. Kapolda Metro Jaya menyatakan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti. Ya.
anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah. Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas. Hal ini untuk membahas keberadaan ormas yang meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat yang digelar Rabu 7 Mei 2025 lalu, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules Ketua Grip Jaya. Izin pimpinan. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak. Sementara itu, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, Rosario de Marsal alias Hercules akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan rombongan advokat datang ke Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Kan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan strategi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan. Sebelumnya pemirsa, terjadi debat panas di media sosial yang melibatkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Grip Jaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga
cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dan Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bau tanah. Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah berapa juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan.